GKJ Bumindah yang saat ini memang sedang dalam rangka berproses dalam pemanggilan pendeta, sehingga bagaimanapun supaya proses tersebut tidak membuat persatuan dan kesatuan jemaat kami di GKJ Bumindah ini menjadi terganggu ataupun menjadi bermasalah. Pak Ganjar, silakan. Ya, saya mungkin bisa dijadikan co-host supaya bisa nge-share pointers lah. Ya, monggo, sampun. Sudah, oke. Oke, ya, terima kasih teman-teman Bumi Indah yang sudah mempercayakan pada saya untuk mengisi sarasehan dalam rangka pemanggilan pendeta GKJ Bumi Indah yang pertama pada hari ini, Sabtu 7 Agustus 2021, yang temanya itu adalah menjaga kesatuan jemaat. Mohon maaf dalam sarasian ini, materi yang saya akan bawakan itu tidak banyak mengungkapkan konsep atau teori atau aturan-aturan, tetapi saya akan coba membagikan informasi berdasarkan fakta-fakta, pengalaman, penglihatan, pendengaran yang selama ini saya lihat, saya tangkap, gitu ya. Oke, nah nats atau acuan kita itu saya ambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 11 yang berbunyi, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nah, kita adalah anak-anak Tuhan, manusia-manusia ciptaan Tuhan yang kebetulan berbahagia karena dipersatukan dalam komunitas gereja. Dalam skop yang lebih kecil adalah Gereja Kristen Jawa Bumi Indah. Sehingga kewajiban kita bersama untuk menjadikan ayat ini sebagai acuan kita berjemaat dan juga kelak kalau kita mempunyai seorang pendeta. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kita bisa menasihati tidak saja untuk calon pendeta atau nanti pendeta, tetapi juga sesama jemaat pun kita diminta untuk saling menasihati, membangun, seperti yang memang kewajiban kita harus kita lakukan seperti itu. Nah, karena ini konteksnya dalam rangka pemanggilan pendeta, saya juga tidak tahu sampai sejauh mana proses pemanggilan pendeta di GKJ Bumi Indah. Kita lihat dulu deh apa kriteria atau batasan atau definisi pendeta berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, bukan PPAG atau Tager Talak, bukan. Ya, di sana disebutkan bahwa pendeta itu adalah orang pandai. Ya. Kemudian pertapa, ya, yang suka bertapa, gitulah ya, orang pandai yang suka bertapa. Mungkin kalau di dalam Kristen bertapa mungkin ini bersaat teduh, gitu ya. Kalau di Islam mungkin bertahajud terus, gitu ya, bertapa, berdoa terus. Kemudian pemuka, yang ketiga, pemuka atau pemimpin agama atau jemaah, ini biasa disebut pendeta itu dalam Hindu,
dan Kristen Protestan. Meskipun belakangan di aliran Kristen karismatik dan sejenisnya bahkan tidak lagi menggunakan istilah pendeta, tetapi malah pastor, ya, pastor. Kemudian pendeta masih dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu juga disebut dengan atau didefinisikan dengan rohaniwan. Artinya dia sehari-hari itu ya lebih memperhatikan soal hal-hal rohani daripada duniawi. Kemudian disebut juga sebagai guru agama. Nah, ya dari batasan bahasa Indonesia ini kita tentu sudah bisa membayangkan sebenarnya apa yang disebut di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya itulah sosok pendeta kita nanti, ya, atau pendeta yang sekarang ini sudah berpelayanan di banyak gereja apapun dan manapun serta di manapun, ya. Nah, ini nanti saya mungkin akan lebih banyak, bukan lebih banyak ya, saya akan coba menceritakan pengalaman atau apa yang saya lihat sebagai sosok Gandhyo Puspadono sebagai anak seorang pendeta, ya, yang sejak kecil saya usia 6 tahun itu saya sudah paham, sudah melihat ayah saya, bapak saya sebagai pendeta yang bertugas mula-mula itu di Wolo. Wolo itu 10 km sebelum Purwodadi Grobogan. Kemudian pindah ke kota Solo di GKJ Joyodiningrat. Dari situ kemudian jadi pendeta utusan di Belitang. Belitang ini sebuah kota kecamatan, kota kecil di Sumatera Selatan, tempat keluarga besar Bu Andriani, ya. Nah, pendeta ini pengertian umum komunitas Kristen. Sekarang kita coba lihat pengertian pendeta berdasarkan komunitas Kristen. Itu adalah, ada yang menyebut pendeta itu adalah hamba, pelayan Tuhan, pelayan jemaat. Ya, ini saya pikir benar adanya ini ya, bahwa itu adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan, dan juga selain melayani Tuhan, ya, dia juga melayani jemaat, ya. Sekaligus juga dia adalah pemimpin jemaat, ya, pelayan firman, sekaligus juga penilai, ya, mengunjungi, ya, itu apa pengertian pendeta menurut versi komunitas kita. Nah, ini saya coba cari browsing gitu ya di internet, ya. Kemudian ada yang secara letterluck, secara ekstrim barangkali itu pendeta itu disebut sebagai tokoh spiritual yang matang imannya dan sempurna perilakunya, sehingga dalam kehidupan sehari-hari tidak banyak menghadapi masalah seperti yang dihadapi oleh warga jemaat. Sehingga pendeta menjadi teladan dan anutan di mana ia ditempatkan untuk selalu rela menderita. Ini saya potong ya di sini karena sebenarnya di penjelasan lain itu ada yang secara ekstrim bahwa pendeta GKJ ini pendeta GKJ itu harus siap menerima apa adanya, ya, dia harus mandiri tetapi juga penghasilannya nggak besar gitu ya, pokoknya harus terima, pokoknya kue tak kei sama ini karena kue pendeta hamba Tuhan harus terima gitu ya, intinya seperti itu, jadi ekstrim seperti itu. Nah, tapi ya kita harus ingat ya, pendeta itu bukan malaikat.
ya. Kadang-kadang ada jemaat ya yang nggak mau tahu, ya, menganggap pendeta itu segala-galanya, ya, padahal kenyataannya dia manusia biasa, ya. Dia juga bukan nabi, bukan seorang sufi, ya. Kalau seorang sufi ini, kalau di Tibet ini Dalai Lama, gitu ya. Ya, kalau di India mungkin Ibu Teresa, ya, atau di Katolik di Indonesia mungkin Romo Mangun, atau mungkin Gus Dur, atau wali-wali Songo, bukan, ya. Kemudian yang serba punya karisma yang luar biasa, akhirnya jadi kayak disembah-sembah gitu, ya. Juga bukan Habib Rizik pastinya, ya. Bukan Habib Rizik yang balihonya pun juga disembah, ya, imam besar, bukan, ya. Bukan juga tukang sulap, ya, yang bisa nipu atau trik gitu, ya, trik doa tumpang tangan kemudian sembuh, ya, pegang kepalanya sembuh orang yang jemaat yang sakit, enggak. Juga bukan dukun yang kemudian jampi-jampi, kemudian sebelum berdoa ngambil air dikasih kembang dulu, kasih menyan dulu, bukan, supaya jemaat yang sakit kena COVID segera hilang itu COVID, lari terbirit-birit. No, bukan itu. Pendeta adalah manusia biasa. Ya. Bapak saya, ayah saya dulu juga sama. Dia itu manusia biasa. Saya masih ingat betul ketika bapak saya itu bertugas sebagai pendeta di Belitang. Ya, Belitang itu pokoknya dusun bener deh. Ya. Itu tahun 62. Ya, tahun 62, tahun 63. Ini yang hadir di layar Zoom ini belum ada yang lahir tahun itu. Ya toh? Belum ada. Saya udah ada di Belitang, ya. Di sana itu saya ke sana itu setahun, kami pindah ke Belitang itu setahun setelah Gunung Agung di Bali meletus. Sehingga di sana itu jadikan tempat transmigrasi, ya. Banyak orang Bali di sana, ya. Bapak saya ini terkenal gitu, ya, di sana. Tahu bahwa ayah saya itu pendeta. Kemudian malam-malam saya masih ingat ada yang ketok-ketok pintu, ya, malam-malam. Kami terbangun semua anak-anaknya, ya. Ternyata ada orang Bali, seorang ibu yang sakit keras, minta didoakan oleh bapak. Bayangkan, ya. Apakah sembuh? Ya enggak itu, ya. Enggak sembuh, akhirnya juga meninggal lah, seperti itu. Nah, sebaiknya juga hal seperti ini, ya, itu juga diketahui oleh jemaat, ya, bahwa pendeta itu bukan manusia sakti. Bukan berarti doa pendeta itu pasti cespleng dijawab Tuhan. Tidak. Ya. Kadang-kadang ada loh jemaat yang nggak peduli. Nah, udah jadi pendeta masa minta doa aja kok ya nggak pernah dikabulkan. Ini pendeta ini kok doanya kok nggak cespleng, ya. Nah, kadang-kadang ada suara-suara seperti itu, gitu, ya. Nah, ketika ayah saya di Solo, ketika berpelayanan di GKJ Joyo Denengratan, itu juga ya manusia biasa, ya, bukan dewa, ya, bukan juga paling pintar, enggak, ya.
kemudian bercukupan juga pastinya tidak, ya. Tetapi yang saya tahu ayah saya ini sampai masa tuanya dan terakhir melayani di Gereja Kristen Jawa Sukorejo, Kendal, itu ini menurut saya ini perlu dimiliki oleh pendeta zaman now, itu juga wajib hukumnya. Hampir mengenal seluruh jemaatnya. Ya, nama-namanya. Ya, ini anak siapa? Ini keponakan siapa? Itu ayah saya hafal itu. Nama-namanya. Ya. Bahkan kalau saya mau bersaksi, saya atau Tuhan mempertemukan saya dengan Bu Gantio itu juga atas ingatan tajam bapak saya. Ketika saya melihat ada seorang gadis pada saat ada peringatan Natal di gereja, cantik, manis, Bu Gantio ya, saat itu, sekarang juga masih cantik manis. Saya bertanya ke bapak saya sama ibu, Bapak, Ibu, siapa itu? Ya. Kemudian langsung dijawab sama ayah saya. Oh, itu anaknya Pak Sardi. Pak Sardi itu bukan majelis waktu itu. Jemaat biasa. Oh, yang tinggalnya di kompleks perkebunan. Ya. Nah, tahu. Padahal Bu Gantio saat itu sekolah perawat di Paraan, jarang beribadah di GKJ Sukorejo. Tapi Bapak, saya sampai tahu seperti itu. Akhirnya saya pun, kamu naksir, kalau naksir ayo Bapak antar. Wah, begitu. Naik Vespa, saya diantar itu ke calon mertua saya waktu itu, padahal belum kenal sama sekali. Nah, itu bapak saya seperti itu. Saya tidak tahu pendeta zaman sekarang seperti apa, tapi sebaiknya juga kenallah satu persatu jemaatnya. Buat calon pendeta GKJ Bumi Indah, menurut saya sih nggak masalah ya. Jemaat tidak sebanyak di GKJ Tangerang. Di GKJ Tangerang itu saking banyaknya, majelis pun juga nggak tahu itu. Kadang-kadang sesama majelis tanya, itu siapa? Begitu kita sok akrab, oh ada tamu gitu ya, yang ada jemaat yang datang, ketika salaman kita sok akrab, Mbak tinggal di mana? Ternyata di wilayah timur, padahal saya wilayah timur nggak kenal, gitu kan? Jadi ya itulah dinamika berjemaat. Oke. Kemudian tantangan gereja masa kini apa? Ini dalam konteks GKJ Bumi Indah. Ya, jemaat mempunyai latar belakang yang pastinya berbeda, baik pendidikan, sosial, ekonomi, sifat, karakter, kebiasaan, ya, didikan orang tua, kemudian budaya, ya, ini pasti berbeda-beda. Saya tidak tahu ada nggak ya jemaat yang seperti jemaat di GKJ Tangerang. Ada yang jemaat yang terutama yang sepuh-sepuh di GKJ Tangerang itu yang sangat ortodoks dalam bergereja. Dia ya jemaat ini yang namanya ke gereja ibadah itu dianggap sah kalau ibadahnya itu pukul 8. Kalau pukul 6 pagi, itu sesat. Pukul 6 sore, itu sesat. Ada loh yang anggap seperti itu. Ada jemaat yang kalau beribadah itu anti tertawa. Ya. Anti tertawa. Sehingga kalau ada pendeta yang khotbah melucu, itu nggak suka. Ya. Saya nggak tahu di GKJ
Bumi Indah apakah ada seperti itu. Mudah-mudahan sih nggak ada gitu. Kemudian berlokasi di daerah yang masyarakatnya unik. Saya sengaja unik, menggunakan kata unik di sini. Sebenarnya kalau dalam kurung, ya itu ada yang sebenarnya unik di sini bisa juga radikal, intoleran, ya nggak peduli, reseh, suka ganggu ibadah, model-model seperti begitulah ya, unik. Kemudian tempat ibadah sebagian masih menyewa, ya ini juga tantangan GKJ Bumi Indah. Kemudian perizinan gereja sampai jauh mana? Apakah memang sudah diizinkan? Kayaknya belum ya. Tahu saya. Nah, ini tantangan GKJ Bumi Indah. Kemarin, sekarang, dan ke depan. Ya, ini kita akan menghadapi seperti ini. Dan nanti ketika ada terpilih pendeta baru, ya, otomatis pendeta juga akan dihadapkan pada persoalan-persoalan seperti ini. Nah, sebagai pemimpin, ya, sebagai pemimpin rohani, ya pendeta mau tidak mau juga harus siap untuk menghadapi tantangan-tantangan seperti ini dan juga memberikan solusi, bisa memberikan nasihat supaya kita tetap terus membangun. Jemaat sebaliknya juga saling mengisi, saling melengkapi, bukan saling menyalahkan. Bukan kemudian menuntut, ini kebetulan udah ya pendeta, tugas gue selesai deh. Enggak. Kita harus ingat, kita ini adalah pohon, gitu ya. Ada daun, ada batang, ada akar, ada ranting, ya. Kita ini yang mana? Ya. Talenta yang Tuhan berikan, ibarat pohon, kita ini ada di mana ini kita harus pahami. Siapa juga yang ada di pucuk, ya, jangan sampai kemudian begitu pendeta sudah terpilih, jemaat GKJ Bumi Indah sudah terbangun, akhirnya malah jemaat ini malah jadi angin aja, ya, yang tugasnya itu cuma menggoyang-goyang aja, ya, jangan sampai itu terjadi, ya. Baiknya kita bangun itu sehingga pohon itu semakin terus bertumbuh, akarnya semakin kuat, ya. Ya ada ranting-ranting yang kering, okelah dibersihkan, ya. Dipupuk, ya. Siapa yang menjadi pupuk dan siapa yang siap menjadi akar pondasi yang siap untuk terus masuk ke dalam tanah sehingga pohon itu semakin kuat dan seketika ada angin kencang itu tetap dia berdiri kokoh. Nah, satu lagi tantangan, dan ini makanya saya beri judul sendiri, pandemi COVID-19. Ya, kita tidak tahu, ya, sampai kapan ini pandemi akan berakhir. Ya, malah ada yang mengatakan ini sama dengan flu Spanyol ke Meksiko yang sampai lebih dari 5 tahun. Ya, malah ada yang memberikan saran, menurut saya sih saya setuju. Ada yang bilang, udahlah, kalau memang ini pandemi COVID-19 ini berlangsung lama, ada yang memperkirakan malah 8 tahun, ya sudah, nggak usah ada lagi kegiatan politik deh. Nggak usah ada pilkada, nggak usah ada pemilu legislatif, nggak usah ada pilkada,
nggak usah ada pemilihan presiden, ya biarin aja ini lanjutin yang jadi gubernur, ya udah lanjutin sampai 8 tahun, ya sampai pandemi ini betul-betul berakhir. Ada loh yang bersuara seperti itu. Saya sih setuju, biar konsentrasi, ya pemerintahan ini biar konsentrasi menyelesaikan dampak COVID-19. Ya. Kalau memang seperti itu, kita juga nggak tahu sampai kapan tempat ibadah ditutup. Di sini sementara, dan sampai PPKM sementara. Tapi sampai kapan? Kemudian dalam masa pandemi, jumlah jemaat juga dibatasi yang beribadah. Ya. Kemudian ibadah juga secara online. Nggak tahu GKJ Bumi Indah online juga ya? Online ya? Online, Pak. Masih online. Online. Oke. Ada warga jemaat yang pastinya juga terpapar COVID. Ini perlu perhatian dan pelayanan khusus. Ya. Di GKJ Tangerang, aduh Bapak Ibu, tereng kasih Tuhan. Kalau di jumlah itu kemarin rapat majelis sebulan yang lalu itu tercatat 134. Setelah itu masih ada lagi. Ya, di belakangan ini setelah Bu Gantio nggak ada lagi, mudah-mudahan nggak ada lagi. Ya. Mudah-mudahan nggak ada lagi. Tapi menariknya ya dari kasus ini ya akhirnya menjadikan kita juga dewasa, menjadikan GKJ Tangerang juga di wilayah-wilayah itu semakin solid, semakin mantap untuk melayani jemaat. Ya, bahwa kemudian ada yang kecewa bahwa anggota Satgas misalnya ada yang cuma kalau di grup cuma ngasih jempol doang, nggak pernah turun ke lapangan. It's okay, itu biasa. Ya. Bahwa ada jemaat yang merasa tidak terlayani secara maksimal, itu biasa. Ya. Tetapi justru dari situ kita menjadi tahu kita ini sebenarnya ini siapa sih? Ya. Kita akhirnya bisa tahu karakter, sifat teman-teman kita. Ya. Jadi dan ini masih ya COVID ini masih berlangsung lama. Perkiraan saya ya. Tapi mudah-mudahan sih enggak. Tapi rasanya sih enggak mungkin. Cacar aja. Bapak Ibu tidak pernah mengalami wabah cacar. Saya sempat ya pandemi cacar, wabah cacar. Persis. Saya waktu itu kami keluarga waktu itu ketika ayah saya mau ditugaskan ke Sumatera Selatan, ke Belitung, itu harus ada surat bebas cacar. Sekarang mungkin sertifikat itu kalau sertifikat vaksin. Dulu wajib hukumnya. Jadi anak-anak harus dicacar ulang. Ya, dicacar ulang supaya ada surat keterangan bebas cacar. Kalau cacar kita belum jadi, belum noreng gitu di sini, itu diulang. Ya. Itu saya pernah alami. Ya. Dan ini ya pandemi ini Bapak Ibu, teman-teman, ya, secara tidak langsung ini sebenarnya kalau kita berbicara secara iman kita, sebenarnya cara Tuhan bagi kita untuk belajar beradaptasi, untuk belajar berubah, ya, supaya kita ini bisa berbeda gitu. Kemudian muncullah ada istilah gereja digital.
Ya. Nah, ini bayangkan kalau tidak ada pandemi, firman Tuhan itu terberitakan tidak ke seluruh penjuru bumi? Tidak. Ya. Di Bumi Indah, ibadah minggu itu hanya didengar, firman Tuhan hanya didengar oleh jemaat yang hadir di ruangan ibadah. Nah, 3 ruko itu. Ya. Nah, iya kalau dengar, kadang-kadang juga banyak jemaat yang ngantuk. Ya, ada warga yang ngantuk, tertidur. Tetapi gara-gara pandemi, ibadah minggu disiarkan secara online di YouTube dan bisa didengar, bisa dilihat oleh jutaan orang. Jejak digitalnya loh. Oke, ibadah online kita yang tertayang di YouTube mungkin hanya dilihat oleh 200, 300 orang, mungkin 1.000 orang paling banyak. Tetapi jejak digitalnya itu abadi loh sepanjang masa. Ya. Nah, sekarang tantangan buat GKJ Bumi Indah, bagaimana kita bisa kreatif, ya, membuat konten-konten yang menarik secara digital sehingga banyak orang yang kemudian ya menerima Kristus, gitu loh. Banyak loh, ya, hanya lewat pujian orang tertarik mengenal Kristus, banyak. Nah, sekarang tantangan Bumi Indah bagaimana membuat konten yang menarik. Saya memberikan contoh aja deh. Mungkin tidak KJ Bumi Indah punya akun di YouTube, isinya itu ya pemberitaan firman Tuhan tetapi dengan cara yang unik. Tidak kemudian dengan cara khotbah, tapi mungkin bisa ada tokoh gereja atau mungkin nanti pendeta yang mewawancarai ya masyarakat kecil tentang kehidupan sehari-hari, ya, direkam, ditayangkan, dan akhirnya tayangan itu menyentuh banyak orang, ya, sehingga lewat tayangan ini orang tergerak untuk membantu, ya. Ini banyak kok tayangan-tayangan yang viral itu akhirnya membantu orang. Ini contohnya kemarin itu saya kalau nonton itu menangis. Ada akun di YouTube namanya akun Pak Peci, mungkin teman-teman pernah lihat videonya. Bagaimana dia membuat trik atau tutorial cara menawar dagangan pedagang kecil pada saat masa pandemi. Ya. Dia membeli es tebu, ya, dari seorang ibu yang jualan es tebu, harganya 5.000 per gelas, ditawar 100.000, 200.000, artinya 500.000. 500.000 dikasih ke pedagang. Sampai pedagang ini nangis. Dan terakhir yang saya dengar, kemudian para netizen nyumbang, dapat uang sampai berapa ratus ribu. Ya, Mat Peci berinisiatif mengumpulkan dan dibelikan sebuah rumah di Cikampek atau di mana gitu, ya. Nah, sekarang bisa tidak teman-teman, ya, GKJ Bumi Indah membuat konten-konten digital seperti itu, ya. Kita nggak harus bawa Alkitab kok,
nggak harus mengumbar ayat-ayat kok. Tapi bagaimana ayat-ayat Alkitab itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut saya ya teman-teman, kalau kita atau teman-teman Bumi Indah ya, baik nanti pendeta terpilih maupun jemaat biasa, kreatif bisa melihat tantangan seperti ini, menurut saya, GKJ Bumi Indah akan bisa memberikan warna. Seperti yang saya sudah sering ungkapkan pada teman-teman di Bumi Indah, teman-teman Bumi Indah itu militansinya itu luar biasa loh. Nah, sekarang bagaimana dalam situasi seperti ini, tantangan-tantangan seperti ini, sesuatu yang luar biasa itu bisa disinergikan, ya. Kelak nanti kalau sudah punya pendeta, sudah terpilih, bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Saya yakin bisa, ya. Apalagi teman-teman Bunima ini kan masih relatif muda-muda semua, gitu. Ayo, saya yakin bisa kok. Kita bisa saling melengkapi, gitu. Siapa sih yang kuat di bidang IT, siapa sih yang siap di bidang narasinya, siapa sih yang kuat di bidang sound system, siapa sih yang kuat di bidang visualisasi. Wah, ya, konsep, konten tentunya bisa dari majelis, dari pendeta. Aduh, luar biasa ini loh. Gereja digital ini loh. Ya, sehingga firman Tuhan itu bisa terpancar secara luas lewat perilaku, lewat tindakan kita. Ya. Yuk, jangan malu. Jangan malu. Ya, saya ini hampir tiap hari saya nulis kesaksian tentang COVID terkait dengan apa yang saya alami. Itu ya, yang terakhir saya nyinggung kitab Kejadian, ya, pasal 1 ayat 1 sampai dengan 30 saya singgung tentang air, ya. Jadi please, ya, jangan takut untuk mencoba dan kreatif. Nah, yang terakhir sebagai penutup, jadi semua tantangan menjadi peluang bagi GKJ Bumi Indah untuk bersatu, saling menopang, saling menasihati, saling membangun, saling melengkapi, dan akhirnya menyempurnakan. Itu saja antar dari saya. Wah, cukup lama juga, setengah jam lebih. Oke, monggo saya serahkan ke Pak siapa lagi? Matur nuwun Pak Gantyo atas pemaparannya dan memperkaya kami di GKJ Bumi Indah khususnya LAVI, di mana Pak Gantyo sudah dengan lugas menyampaikan bahwa apa yang menjadi tantangan itu seharusnya bisa diubah menjadi peluang, sehingga kita menjadi sebuah gereja yang akan lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Saya tambahkan, kalau kita sadar dengan tantangan menjadi peluang, itu berbagai persoalan itu bisa lupa. Benar. Jadi tantangan ini, musuh ini, suasana pandemi ini itu kita jadikan musuh bersama untuk kita kuat, kita bersatu. Pasti itu. Ya. Pasti nggak akan saling meruntuhkan, saling menjatuhkan, pasti nggak ada. Tapi punya tujuan bagaimana kita bisa eksis. Ini makanya ini sebenarnya ini peluang emas nih buat GKJ Bumi Indah. Betul Pak Ganto, ini sangat menggelitik buat kita semua harusnya yang kebetulan hadir di sini. Dan tentu saja dalam kaitan proses pemanggilan pendeta kita, seharusnya proses ini memperkuat kita ya Pak Ganto ya, bukan ya membuat kita menjadi saling ini ya. Proses ini seharusnya proses yang membuat kita nanti mempunyai ujung-ujungnya, dan pendeta tadi memperkuat
memperkuat ya dengan talentanya, dengan ininya dia Ya, memperkuat GKJ Bumida menjadi betul. lebih kuat lagi untuk melayani. Dan di mana dalam prosesnya tentu saja kita harus saling menopang, saling membantu, saling menasihati, dan itu memang harus menjadi proses kita bersama. Matur nuwun Pak Gantyo untuk arahannya, dan saya buka peluang untuk teman-teman semua kalau memang ada yang ingin dicoba di-sharingkan dengan Pak Gantyo. Kalau saya nggak mau menyebut itu question and answer, tapi bagaimana kita bisa berbincang-bincang Pak Gantyo terkait kita bisa langsung ke Pak Gantyo dalam kaitan proses maupun dalam kaitan kita melihat semua tantangan-tantangan saat ini kita hadapi menjadi sebuah peluang, dan kita bisa melewati proses pemilihan pendeta ini dengan baik, sehingga itu memperkuat kita menjadi sebuah jemaat yang lebih baik lagi. Ya, monggo siapa yang ingin saya beri kesempatan pada 2 orang. Monggo silakan. Jadi saya memulai. Iya, monggo Pak Rinto, silakan. Ya, matur nuwun Pak Gantyo, Pak Unggul dan semuanya. Terima kasih. Terlebih pemaparan Pak Gantyo ya. Saya sangat senang karena dalam satu kita berfokus pada ini bagaimana kita bersama-sama untuk mengatasi segala hal, dan itu kalau Pak Gantyo menyebutnya itu tantangan yang harus kita hadapi untuk kita bersama. Justru tadi di ayat pendukungnya malah saling menasihati ya. Artinya fokus kita sebenarnya di situ, bukan dalam memang dalam kita sekarang sih sedang menghadapi proses pemilihan pendeta, dan seperti Pak Unggul katakan ini ya suatu proses ya. Proses bisa apa aja, tetapi sebagai gereja ini ya ini yang kita harus utama, ini kita sebagai gereja yang harus terus maju, jangan sampai dalam menghadapi tantangan justru akan melemah, tetapi ya kita semakin bisa melihat, bisa melayani lebih baik, terus akhirnya kita semua terlayani, dan terlebih itu dalam kerangka kita melayani Allah. Ya, ini kemauan saya hanya pernyataan bukan ulang aja. Ya, matur nuwun Mas Sarinto cucu menyampaikan unek-unek nih Pak Gantyo kayaknya. Enggak, bukan unek-unek. Pernyataan bukan pertanyaan. Pernyataan, pernyataan bukan pertanyaan, sehingga nggak perlu dijawab. Ya, matur nuwun Mas Sarinto. Jadi memang harapan kita memang seperti itu Mas Sarinto, supaya kita semua bisa dan melewati proses ini dengan baik. Saya beri kesempatan kepada yang lain, Bapak Ibu semua yang sudah hadir di Zoom meeting kita ini pada malam hari ini, dan ini sangat luar biasa kita bisa berbicara langsung dengan Pak Gantyo, dan kita bisa menyampaikan apa yang menjadi Tuhan kita. Monggo silakan. Apakah ada yang ingin? Pak Sairin, buka kamera atau apakah mau menyampaikan sesuatu? Silakan Pak Sairin. Ya, terima kasih. Selamat malam pemaparannya Pak Gantyo. Hubungannya dengan gawe kita di GKJ Bumi Indah, di mana pada minggu depan akan ada pemilihan bakal calon pendeta. Nah, kalau boleh saya cerita sedikit, pada saat saya di Kartasura itu GKJ Makam Haji, pada saat akan Makam Haji Kartasura itu perbatasan sama Lawean itu terjadilah pemilihan pendeta, akhirnya jemaatnya eksodus. Nah, kemudian di GKJ Pengging juga begitu pilihan pendeta, jemaatnya eksodus cukup banyak. Ya.
Nah, sekarang peluang di Bumi Indah ini kan jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, oleh karena itu, maka kita kan harusnya kan bagaimana saling mendengarkan masukan-masukan dari jemaat. Nah, gitu. Nah, kalau untuk ke depan, kira-kira menurut Pak Gantyo, bagaimana atau sebaiknya seperti apa agar kita tetap menjalin persatuan dan kesatuan untuk kemajuan gereja kita dengan bendera itu. Terima kasih Pak Gantyo. Oke, Monggo langsung Pak Gantyo. langsung ya. Oke. Monggo. Pak Arinto tadi tidak perlu dijawab ya, karena bukan pertanyaan tetapi penegasan saja bahwa GKJ Bumi Indah itu sedang dalam proses untuk pemanggilan pendeta yang minggu depan ya, akan minggu depan atau minggu besok? Tanggal 15, Oke. tanggal 15. Tanggal 15 ya. Iya, pemilihan calon pendeta. Oke. Kemudian kasus atau contoh yang diungkapkan oleh Pak Sairin soal pemilihan pendeta di GKJ Makam Haji, kemudian satu lagi di GKJ mana tadi itu, kok malah akhirnya berefek nggak bagus pada Exodus. Nah, disarankan tadi agar kita saling mendengarkan masukan dari jemaat. Jadi begini, ya, soal pemilihan pendeta, sosok pendeta, ya, bahwa ada pro dan kontra, ada yang jauh-jauh hari sudah kelihatan, oh itu kayaknya seneng sama si Anu, tapi sampai sekarang itu kan tetap itu sebenarnya masih rahasia toh, kita belum tahu sebenarnya seperti apa. Dan asal kita tetap pada taat ya aturan main, menurut saya kok nggak ada Exodus, nggak akan lah terjadi friksi gitu di antara jemaat, gitu ya. Kita juga bisa belajar lah, coba ya, kita bisa belajar dari kasus GKJ Serpong, ya. Pemanggilan pendeta sudah proses sedemikian matang loh, ya, matang, ya. Sudah menjelang ujian pendeta, ya, peremptoran. Tapi akhirnya batal. Waktu itu juga ada loh pro dan kontra. Bagaimana supaya calon pendeta, siapa jadi lupa namanya, itu tetap dilanjutkan. Ada, tapi kenyataannya juga setelah dijelaskan secara terbuka, mendengar berbagai masukan dari berbagai pihak, toh akhirnya juga nggak memunculkan pergolakan, bisa diterima semua pihak. Kita dalam situasi seperti ini, makanya tadi saya sengaja menampilkan pointer-pointer seperti itu, bahwa ini ada loh musuh dalam tanda petik ya, musuh bersama gereja, tidak saja Bumi Indah, tapi semua gereja. Musuh bersama, sama. Tapi bagaimana musuh ini itu kita bisa hadapi lewat proses atau mekanisme pemilihan calon pendeta. Ya, siapa sih yang kita harapkan? Akhirnya kemarin ada berapa calon sih? 3 ya? Halo, Pak? 3 bakal calon, Pak. 3 bakal calon, tapi sekarang sudah bakal calon tunggal. Cuma untuk menjadi calon pendeta harus mengikuti satu pemilihan lagi, jemaat setuju atau tidak setuju. Ya sudah tersaring, berarti kita harus jujur, terlepas ya
masih ada setuju tidak setuju dengan calon pendeta yang nanti akan dipilih, setuju tidak setuju, itu kan pasti ini yang terbaik gitu loh. Itulah, meskipun ada yang katakanlah nggak serak, tapi inilah yang terbaik ya. Kita harus yakin itu loh. Nah kalau nggak terbaik, kenapa bisa tinggal satu gitu loh? Ini yang terbaik untuk menjadi kriteria pendeta yang tadi saya ungkapkan di muka. Nggak mungkin kita mendapat sosok pendeta yang nabi, yang sufi, yang bijaksana, yang karismatik. Nggak mungkin. Pendeta itu adalah manusia biasa. Ya, ayo kita belajar juga deh. Hati, pikiran kita ini juga kita kosongkan dulu deh. Ya kan? Kita kosongkan. Ya. Jadi ini apa ya? Sejak masih pepantan ya, dari GKJ Tangerang, kemudian dewasa menjadi GKJ Bumi Indah, setelah dewasa kemudian berproses memilih bakal calon pendeta dan sekarang tinggal satu. Ini kan sudah melewati proses yang juga dalam penyertaan Tuhan. Dalam penyertaan Tuhan loh, kita harus beriman. Nah ini tinggal satu langkah lagi. Masa sih proses itu penyertaan setan? Kan enggak. Itu penyertaan Tuhan. Nggak mungkin kita, ayo ya, kita ajak teman-teman Bumi Indah, ayo kita realistis juga itu ya, melihat kenyataan-kenyataan seperti ini. Ya, saya tekankan lagi. Pendeta adalah manusia biasa. Ada tantangan di depan kita. Ya. Kemudian bagaimana kita jemaat ini masuk ke dalam itu untuk bersama-sama. Ya. Menentukan pilihan yang nantinya itu pasti akan menjadi baik. Beriman akan menjadi baik. Ya, kalau kita nggak usah jauh-jauh, kita kembalilah ke negeri kita. Siapa? Yang namanya Jokowi udah terpilih jadi presiden pun masih banyak orang yang nggak suka. Di mata kita kan dia itu udah baik. Tetapi toh masih ada orang yang grundel, yang nggak puas. Ini juga begitu, toh. Ayo, coba kalau kita sadar ya realitas ini, maka kita akan hidup ini akan bergairah. Ya, kita terus berproses, ya, belajar. Ya, GKJ Tangerang juga belajar. Ya, jadi pendeta pertama, kalau boleh dibilang gagal ya gagal. Apakah kemudian pada mutung semua? Ya enggak, gitu loh. Pendeta kedua mulus, pendeta ketiga mulus, ya. Apakah 3 sosok yang pernah melayani, yang sampai sekarang juga masih melayani, apakah sempurna? Enggak, ya. Tetapi kita coba melihat ketidaksempurnaan itu kita saling melengkapi. Ya, ada kok saya sendiri untuk konsep-konsep pendeta Matias ada, saya juga ada, saya nggak setuju. Ada beberapa hal saya nggak setuju dengan pendeta Matias soal konsep pelayanan, konsep teologi, ada saya nggak setuju. Tapi apakah dengan begitu
saya kemudian membuang kebaikan yang dia miliki, kan enggak gitu loh. Nah, coba hal ini juga disosialisasikan juga gitu loh ke jemaat. Gitu menurut saya. Aduh, kita udah GKJ Bumi Indah ini udah diberkati luar biasa, meskipun masih banyak kekurangan, tapi syukurilah proses itu sudah berjalan meskipun tertatih-tatih. Ya, kita saling mengisi. Ya, makanya jemaat yang punya kelebihan di bidang apa, isilah ke pendeta, majelis yang punya kelebihan Pak, itulah ke calon pendeta yang akan kita pilih. Yalah, berproses. Ya, jangan kemudian di gereja kecil saja, di gereja makam haji aja bisa, apalagi di kota besar seperti Jakarta, Tangerang. Enggak lah. Ayo. Ya, kita juga perlu merendahkan diri kita, ya, merenung kembali perjalanan kita. Percaya Tuhan pasti akan melindungi. Tuhan akan menjadikan GKJ Bumi Indah luar biasa. Karena bahkan menjadi harapan klasis, harapan sinode, GKJ Bumi Indah menjadi GKJ yang posisinya secara geografis itu paling barat Pulau Jawa. Ya, belum ada GKJ lain yang tiba-tiba ada di Cilegon atau di mana, belum ada. Nah, ini tantangan. Ya, dalam suasana, dalam iklim budaya masyarakat kita yang tadi saya katakan unik. Ya, itu komen saya. Makasih. Matur nuwun Pak Gantyo, cukup lugas dan sangat jelas nih Bapak Ibu ya, apa yang disampaikan oleh Pak Gantyo, bahwa kita harus mensyukuri segala proses ini sudah berjalan dan kita harus yakin bahwa ini adalah dalam penyertaan Tuhan. Dan kita amini bahwa kita pasti akan mendapatkan yang terbaik lah dari proses ini. Gitu. Dari Pak Serin masih ada mau disampaikan lagi dengan cukup. Oke, matur nuwun. Pak Gianto, ini jam 08 udah hampir 25. Apakah masih untuk satu session lagi atau bagaimana? Iya, satu sesi lagi boleh. Ya, satu sesi lagi. Dari Pak Ganto masih memberi kesempatan. Monggo Bapak Ibu untuk apa yang mau mungkin bisa kita sharingkan dengan Pak Ganto pada kesempatan malam hari ini. Saya persilahkan. Siapa yang mau open mic? Karena mic-nya ketutup semua ini kayaknya. Ya udah, kalau udah jangan dipaksakan. Oh, jadi Pak Kadersnya, karena dari Pak Ganti udah cukup lugas dan cukup jelas, Pak. Jadi memang kita sudah banyak yang bisa kita jalani dan menjadi bekal kami untuk menghadapi pemilihan calon pendeta yang akan datang ini. Ya, iyalah, pokoknya harus ingat, makanya saya tadi ambil contoh bapak saya itu nggak sempurna loh. Jadi pendeta. Sempurna. Ya, zaman bagaimana saya katakan sempurna kalau saya nakal waktu itu. Itu kalau dihukum itu dikunciin di kamar mandi sama kakak saya. Terus dibondo. Dulu kan rumah itu ada tiangnya itu di dalam. Itu diikat saya dengan jari dan dipermalukan di depan tamunya, di depan jemaatnya. Malah aneh juga, masa saya nakal terus suruh minta maaf ke tamu. Gitu loh. Ya. Jadi makanya saya tadi itu sengaja saya ingat itu loh. Pendeta itu bukan nabi, bukan malaikat, bukan juga seorang dermawan, dan
murah hati. Enggak. Gitu. Ya, manusia biasa. Sebab itu, ayo melalui 1 Tesalonika pasal 5 ayat 11 tadi, bagaimana kita saling menasihati, saling mengisi, dan saling membangun. Udah begitu aja. Oke, ini biar mantep sekalian deh. Matur nuwun Pak Gantyo, Bapak Ibu, dengan apa yang disampaikan dan dari penekanan Pak Gantyo yang baru saja kita dengar, tentu saja semakin memantapkan hati kita untuk menjalani proses yang sudah di depan mata, yaitu proses pemilihan calon pendeta. Monggo kita bisa sharing juga ke teman-teman yang mungkin tidak bisa hadir dalam Zoom meeting pada malam hari ini, sehingga virus ini virus dalam artian baik ya, bukan virus corona ini ya, virus bahwa keyakinan bahwa proses ini adalah dalam penyertaan Tuhan, kita akan mendapatkan hasil yang terbaik dalam proses-proses ini, itu kita sebarkan juga kepada jemaat yang lain. Kita punya musuh bersama, dan mudah-mudahan dengan kita diperkuat oleh calon pendeta yang akan datang, kita akan lebih diperkuat sehingga kita bisa mengubah tantangan-tantangan yang menjadi tantangan kita selama ini di GKJ Bumindah itu menjadi sebuah peluang. Terima kasih Pak Gantyo atas paparannya, pengarahannya, dan sharingnya untuk hal itu yang banyak membuat kami tadi itu terbuka, terutama kata-kata tadi Pak itu pakai huruf besar lagi nulisnya, bahwa pendeta itu manusia biasa. Itu harus kita camkan juga bahwa memang calon pendeta pasti ada kelemahan, ada kelebihannya juga pasti. Tidak ada yang lebih semua, tapi pasti punya kelemahan dan punya kelebihan. Dan marilah kita berproses dengan segala sesuatu yang memang sudah Tuhan percayakan buat kita bersama di GKJ Bumindah. Ya, saya nyuwun pamit, tapi sebelumnya saya titip doa ya untuk Bu Gantyo ya. Pak Gantyo, pasti Pak Gantyo, mudah-mudahan Bu Gantyo dengan perawatan yang dapat rumah sakit cepat sembuh kembali. Saya suka bayang-bayang ini, tapi saya renungkan, penderitaan kita semua ini, orang-orang Kristen yang kena COVID, satu keluarga misalnya itu belum separah penderitaan Ayub. Itu aja jadi hiburan gitu loh. Ya, tapi tetap saya mohon didoakan. Pak Gantyo sehat deh. Pak kirain Pak Gantyo nggak bisa datang nih. Oh bisa. Makanya ini saya izin live karena biasanya jam segini saya mau video call dulu, habis itu doa bareng sama anak. Ya. Oke, terima kasih Pak Gantyo. Sehat selalu. Sehat selalu. Mohon maaf Pak Gantyo, mantap penjelasannya. Semangat. Semoga lekas sembuh Ibu. Bapak Ibu, apa yang sudah kita dapatkan dari apa yang dipaparkan Pak Gantyo, saya rasa cukup lugas, cukup jelas, dan cukup membangun kita, pemantapan kita dalam langkah proses kita dalam proses pemanggilan pendeta ini, sehingga kita sebagai semua jemaat akan terbangun menjadi satu kesatuan, sehingga kita bisa ingat bahwa tantangan di depan itu cukup banyak, sehingga kita bisa memfokuskan apa-apa yang sudah Tuhan percayakan, kita proses bersama-sama dengan baik. Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Tadi sudah ada minta pertambahan pokok doa dari Pak Gantyo untuk Bu Gantyo yang saat ini dirawat di rumah sakit karena COVID. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditambahkan lagi untuk pokok doanya? Kalau tidak, Pak Anton. Mas Medo juga, agar kita juga berproses, Mas Medo juga berproses. Jadi nanti ketika beliau istilahnya terpanggil ke sini, beliau juga disiapkan Tuhan sendiri, Pak. Gitu. Matur nuwun Pak Anton. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita akan masuk dalam doa syafaat kita pada malam hari ini. Dan biasanya kan pembawa firman nggak ini yang membawakan doa syafaat ini, karena pembawa firmannya tidak ada. Mungkin doa syafaat ini akan saya bawakan untuk kita semua. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk dalam doa syafaat kita. Ya Bapak yang Maha Kasih, Bapa pemelihara kami tahu Tuhan, dalam segenap kehidupan kami, segenap langkah kami, tidak ada satu langkah pun dan tidak ada satu detik pun Engkau meninggalkan kami. Kami boleh percaya dan kami boleh
seharus selalu bersukacita karena kasih-Mu selalu berserta dengan kami. Meskipun dalam kehidupan kami mungkin banyak hal yang harus kami hadapi, banyak dinamika yang harus kami hadapi. Tapi satu hal yang harus kami pegang bahwa penyertaan-Mu selalu beserta dengan kami. Baik kami selaku pribadi maupun kami selaku jemaat-Mu di GKJ Bumi Indah ini, Tuhan. Tuhan, jikalau pada malam hari ini kami boleh mendengarkan sebuah paparan dalam sarasean terkait proses pemanggilan pendeta supaya kami bisa memakai proses ini menjadi untuk semakin membina sebuah kesatuan jemaat kami, Tuhan, sehingga kami dapat saling mendukung, Tuhan. Biarlah sekali lagi kami serahkan proses pemanggilan pendeta ini dalam tangan pertolongan-Mu, Tuhan. Meskipun kami yang melaksanakan, meskipun kami yang berpikir dan kami yang menjalankan, Tuhan, tapi kami serahkan sepenuhnya ini dalam tangan pertolongan-Mu dengan satu keyakinan bahwa Engkau sendiri yang telah menyertai proses pemanggilan pendeta ini, Tuhan. Sudah cukup panjang yang kami jalani dari proses seleksi sampai saat ini kami sudah menyelesaikan masa orientasi, Tuhan. Kami serahkan proses pemilihan pendeta ini dalam tangan pertolongan-Mu, dan tanggal 15 yang akan datang kami akan menjalani pemilihan calon pendeta, Tuhan. Apakah kami akan menyetujui Mas Medo untuk menjadi calon pendeta kami atau tidak? Biarlah kami serahkan segenap jemaat ke dalam tangan pertolongan-Mu, Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berkehendak, Tuhan, sehingga proses pemilihan calon pendeta ini dapat berjalan dengan baik, dan kehendak-Mu sendiri yang jadi, Tuhan. Dan boleh kami amini, Tuhan, apapun yang terjadi itu adalah dalam tangan pertolongan-Mu. Dan kami serahkan juga Mas Medo, khususnya dalam tangan pertolongan-Mu juga, Tuhan. Biarlah Mas Medo sendiri juga berproses, sehingga ketika pada saatnya nanti, jika Engkau berkenan memanggil Mas Medo untuk menjadi calon pendeta kami, dia juga dapat berproses menjadi lebih baik lagi dan semakin dapat memberikan hidupnya lagi untuk melayani Engkau melalui jemaat-Mu di GKJ Bumi Indah ini selaku pendeta. Ataupun jikalau ternyata lain yang terjadi, Tuhan, biar Engkau sendiri juga yang membentuk Mas Medo sehingga bisa menerima sebuah hasil itu dengan penuh besar hati dan tetap dalam sebuah semangat dan tidak menjadi patah semangat, Tuhan. Tapi kami percaya, Tuhan, Engkau sendiri yang menuntun kami dalam proses ini, Engkau sendiri juga akan memberikan yang terbaik buat kami di GKJ Bumi Indah ini, Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan juga segala persiapan yang mungkin masih harus kami laksanakan sehingga semua persiapan ini dapat berjalan dengan baik, dan tanggal 15 besok kami dapat menjalankan proses pemilihan pendeta ini dengan baik juga. Dan kami juga berdoa, Tuhan, dalam syafaat ini untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini masih dalam kondisi sakit, apapun dalam kelemahan fisik maupun sedang dalam masa pemulihan, Tuhan. Kami berdoa untuk mereka semua, Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Gantio yang saat ini ada di rumah sakit karena COVID. Biar Engkau sendiri juga yang menolong, Engkau sendiri juga yang menentu sakit penyakit itu, Tuhan, sehingga Ibu Gantio dapat pulih kembali seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini juga masih dalam posisi dalam kelemahan fisik, Tuhan. Juga kami berdoa untuk Mbak Sulono, Pak Samuel, Ibu Ani, Pak Suartejo, Pak Hengki. Kami juga berdoa untuk Bu Pendeta Ibu Saudari Wurianto. Kami berdoa untuk Ibu Dewi. Kami berdoa untuk Pak Barnas. Kami berdoa untuk keluarga Pak Abed, Bu Elise, Selomita maupun Noel. Kami berdoa juga untuk Pak Fajar maupun putranya Pak Bu Berendra. Biarlah Tuhan juga Engkau sendiri yang menilik mereka semua, dan kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin tidak kami sebutkan namanya, tapi dalam kondisi kelemahan fisik juga, Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang mengangkat sakit penyakit mereka, Engkau sendiri yang berkehendak sehingga sakit mereka dapat Engkau sembuhkan juga, Tuhan. Dan kami berdoa untuk segenap keluarga yang rawat, biar dapat Engkau sendiri yang memberi kekuatan, tetap sehat selalu, dan dapat merawat saudara-saudara kami ini dengan baik dan penuh kasih. Terima kasih, Tuhan. Kami juga berdoa untuk segenap pergumulan kami lainnya, pembelian ruko. Kami berdoa untuk segenap pergumulan pribadi lepas pribadi, biar Engkau sendiri juga yang menyertai. Terima kasih, Tuhan. Kami percaya dan kami yakin bahwa Engkau akan menyendengkan telingamu untuk mendengarkan apa menjadi seru doa kami, dan Engkau tidak kurang panjang tangan untuk dapat menolong kami dan memberikan yang terbaik buat kami. Terima kasih, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita tutup acara ini, kita akan mendengarkan satu lagu pujian sebagai untuk kita bisa kita
memaafkan. Kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Terima kasih Mas Arinto untuk lagunya, dan Bapak Ibu sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam Zoom meeting hari ini, malam hari ini, dan apa yang sudah kita dengarkan pada malam hari ini, biarlah kita menyadari sekali lagi bahwa pendeta itu adalah manusia biasa dengan segala kelemahan dan kelebihannya. Kita mengharapkan yang terbaik dari proses yang sudah kita jalankan saat ini. Dan untuk itu kita akan akhiri dengan doa penutup. Kami mohon Pak Arinto untuk menutup acara ini dengan doa. Pak Arinto, monggo silakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas persekutuan yang ada di Gereja Bumi Indah, GKJ Bumi Indah. Kami bersyukur bahwa kami ada juga bukan semata-mata ada, tetapi Engkau sendiri Tuhan yang
mempunyai rencana yang indah bagi kami dan terlebih di dalam persekutuan di GKJ ini Tuhan. Kami berserah biarlah Tuhan di dalam segala hal kami semuanya dapat satu hati, satu pikiran untuk bersama-sama membangun persekutuan ini, terlebih menjadikan persekutuan ini untuk suatu persekutuan yang terus mencari kehendak-Mu, mengerti kehendak-Mu, dan terus berserah hanya pada Engkau Allah. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu terus menyertai kami masing-masing, menyatukan kami dengan keragaman kami, dan biarlah kami bertumbuh-tumbuh bersama-sama untuk kami mengenal Engkau. Kami tutup acara saat ini, bersyukur karena ini bagian Kau pelihara kami, dan kami terus serahkan proses pemeliharaan terhadap jemaat-Mu di GKJ Bumi Indah dalam segala sepanjang waktu ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih Pak Rinto, dan sekali lagi doa ini menutup acara kita pada malam hari ini. Terima kasih semua Bapak Ibu atas kehadirannya dan partisipasinya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Selamat malam, Tuhan memberkati.